Banyak orang bilang menggambar atau melukis memerlukan bakat tertentu, termasuk seni-seni yang lain, semisal bermain musik atau bernyanyi. Tapi apakah memang Tuhan hanya menitipkan bakat kepada orang-orang tertentu saja? Atau semua orang bisa menggambar? Tergantung kemauan. Teman inspirasi, sahabat imajinasi, kembali lagi bersama saya Yoga di channel Yoga Wow Arts. Di channel ini kita akan belajar, mencoba, juga membahas berbagai hal apapun itu yang kita kaitkan dengan seni. Nah, tadi kita sudah bicarakan di depan bahwa apakah semua orang bisa untuk menggambar atau melukis atau melakukan kegiatan seni lainnya. Semua orang bisa, tapi tidak semua orang mau. Baiklah, bagi yang mau dan suka menggambar, sedikit tips sederhana agar jari jemari menjadi lentur dan gambar tidak terkesan kaku. Yang pertama, kita membuat titik awal dari sebuah garis. Jadi kita tentukan titik awalnya, misalnya dari kiri ke kanan. Kita ulang terus garis ini sampai beberapa garis ke bawah. Kita usahakan saja membuatnya lurus, membuatnya kelihatan lurus seperti itu. Latihan terus. Jadi kita garis saja terus, garis lagi sampai beberapa susun ke bawah. Tips melenturkan jari jemari, melonggarkan otot-otot jari. Jadi ini sebenarnya latihan, lebih disarankan untuk pemula ya. Kalau yang pro kan setelah sering menggambar, pelaku seni, pemuka seni ya salam hormat saja. Jadi garis-garis ini kita lanjutkan mulai dari 10 cm, kemudian 15 cm, 20 cm dan 25 cm. Tergantung panjangnya, kita bisa variatif ya. Jadi kita coba terus garis kita ulang ke bawah, mungkin beberapa susun ke bawah. Jadi harus saya tambahkan ya bahwa tips ini dari salah seorang yang saya tempati untuk banyak bertanya, banyak belajar. Salam buat Kang Jiweng, salam buat Kang Jiweng ya, yang memberikan tips ini. Jadi tips ini sejak 2013 lalu. Awal-awal saya belajar membuat karikatur digital itu, Kang Jiweng telah memberikan tips untuk bagaimana kesannya goresan kita itu tidak kaku. Jadi saya sangat berterima kasih dan saya sangat menghargai itu. Saya masih menyimpannya. Ini sangat berguna, tentu ini sangat berguna. Walaupun ini bukan pakem bagi semua pelukis bahwa seperti inilah atau aturannya baku seperti ini untuk membuat sebuah gambar mesti melalui tahapan seperti ini, tidak juga. Kita bisa mencari tips-tips lain atau cara lain. Cuman salah satu yang saya anggap membantu saya ya tips ini, agar gambar kita itu tidak kaku, kayak apa ya, tidak lentur, tidak halus seperti itu. Kita biasa lihat ada goresan yang double atau gimana. Kang Jiweng ini adalah salah seorang seniman dari kota Bandung. Memang beliau ini dari sekolah seni ya. Kemudian sekarang fokus membuat karikatur digital dan sudah banyak memperoleh penghargaan di dunia internasional. Semoga Kang Jiweng sehat-sehat saja. Setelah dari kiri ke kanan, kita coba dari kanan ke kiri. Kita memulai lagi dari kanan ke kiri. Setelah dari kanan ke kiri, kita coba dari atas ke bawah. Atas ke bawah kita juga buat beberapa garis. Panjangnya juga kita variatif, mulai dari 10, 15 semakin panjang ya.
20, 25 dan seterusnya. Kita sesuaikan saja dengan kemampuan. Buatlah pegangan pensil kita itu senyaman mungkin yang kita bisa, seperti itu. Jadi jangan terkesannya tidak alami. Ya, alami saja. Kita buat santai, tangan kita rileks untuk melakukan penarikan garis. Rileks ya, melakukan penarikan garis. Jadi santai saja. Jadi jangan terlalu menekan juga, jangan juga terlalu mengambang di atas kertas, nanti tidak kentara. Jadi sesuaikan saja, paslah ukurannya. Seperti cinta harus pas, tidak terlalu menekan dan tidak terlalu melepaskan. Wis, seperti itu ya. Jadi garis, ayo buat garis. Setelah kita buat garis ini, kita buat lagi garis diagonal. Kita buat garis diagonal. Pertama dari atas kiri ke bawah kanan, ya, dari atas kiri ke bawah kanan, atau sebaliknya dari atas kanan ke bawah kiri. Kita lakukan juga berulang-ulang. Kemudian kita buat garis diagonal ini dari bawah lagi, dari bawah kiri ke atas kanan, sebaliknya dari bawah kanan ke atas kiri. Terus kita buat terus garis ini. Kemudian selain bentuk garis kiri ke kanan, atas ke bawah, bawah ke atas, diagonal, kita buat lingkaran. Pertama kita buat lingkaran itu searah jarum jam, ya. Kita buat beberapa lingkaran. Kita buat juga besarannya variatif, mulai dari yang kecil, besar, kemudian semakin besar. Pokoknya sesuaikan kemampuan kita, tapi kita buat berulang-ulang kali. Setelah searah jarum jam, kita buat lagi lingkaran berlawanan dengan arah jarum jam. Lakukanlah kegiatan-kegiatan seperti ini di waktu-waktu senggang, setiap hari, atau sebelum melakukan kegiatan belajar menggambar, supaya nanti ketika kita sketch atau membuat sketsa itu tidak terkesan kaku. Jadi lakukan terus. Yang paling sulit itu adalah konsisten. Jadi selalu saja ada godaan untuk bagaimana ya ketika kita berusaha, bagi teman-teman. Jadi kalau kita mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu, ya suka saja tidak cukup, perlu dibuktikan. Jadi perlu pembuktian. Pembuktiannya juga bukan dengan cara yang receh ya. Ya, jadi teman-teman belajar saja terus, lakukan saja terus tips menggambar ini. Insya Allah bagus, baik untuk kedepannya. Hey teman inspirasi, sahabat imajinasi, terima kasih telah mampir dan menyaksikan video di channel ini. Kalau kalian suka, atau mungkin ada teman kalian yang suka video seperti di channel ini, kalian bisa like dan share. Berikan pertanyaan tentang apa saja, serta saran pada kolom komentar agar channel ini lebih baik ke depannya. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng agar kalian selalu update apa saja dari channel ini. Kalian juga bisa berinteraksi dengan saya melalui sosial media berikut. Sampai jumpa.